Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, puji Tuhan di tengah-tengah suasana liburan, juga di tengah-tengah suasana menyambut hari Jumat Agung dan Paskah, kita boleh mempersiapkan hati menyambut hari yang besar ini melalui ibadah doa kita. Sekalian tema kita pada hari ini adalah forgiven to forgive, atau diampuni untuk mengampuni. Kita melihat dari surat Kolose pasal yang ketiga. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Kolose pasal yang ketiga. Kita perhatikan dari ayat ke-5 sampai ayat yang ke-17, sambil pelan-pelan kita menikmati bagian firman Tuhan yang sangat penting ini. Kolose pasal yang ketiga dari ayat ke-5 sampai 17. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita baca sama-sama ayat 13 ya, sekali lagi ayat 13 yang menjadi inti renungan kita pada hari ini. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun berbuat jugalah demikian. Sampai di sana pembacaan firman. Sudah sekalian, saya membaca satu survei yang mengatakan ada 3 faktor yang sangat penting yang mengakibatkan orang itu sulit mengampuni atau mengalami pergumulan waktu dia mengampuni. Nah, yang pertama itu disebut mengampuni bukanlah berarti melupakan. Ya, kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa kita harus mengampuni dan melupakan. Tetapi pada kenyataan prakteknya sekalian, mengampuni dan melupakan bukanlah suatu perkara yang gampang untuk dilakukan. Ketika kita mengampuni seseorang,
Nah ini ya, ketika kita mengampuni seseorang, tidak berarti berbagai akibat atau konsekuensi yang menyakitkan yang timbul di dalam hati seseorang secara otomatis serta-merta hilang begitu saja. Misalkan ya, kita pernah mungkin ditipu orang misalkan, atau dilukai secara fisik atau secara psikis, atau di dalam relasi suami istri ada yang pernah berselingkuh, ini contohnya. Nah sekalipun orang yang bersalah itu telah minta maaf gitu misalkan ya, sangat wajar sekalian ya, dia sudah minta maaf. Dan juga orang yang menerima itu sudah dimaafkan, tetapi sekalian hatinya tetap ada luka atau hancur yang ada di dalamnya. Dikatakan ini adalah natur manusia, karena Tuhan menciptakan manusia itu punya kapasitas kemampuan mengingat, dikatakan ya. Jadi sekalian ini adalah natur kita. Sesuatu yang pernah kita alami, apalagi trauma sekalian, tidak serta-merta gampang hilang begitu saja. Atau mungkin sekarang kayak rekaman memori sekalian, ya. Tidak gampang hilang begitu saja sekalian, karena ini terjadi di dalam diri kita. Seringkali sekalian orang mengatakan sekalian, tidak apa-apa aku memaafkan, tetapi perasaannya sedikit pun tidak menghapus memori yang ada di dalam dirinya itu. Sekalian ini pertama, sehingga orang sulit mengampuni karena trauma, kesan itu yang tercetak, teringat di dalam pikiran dan hati. Yang kedua sekalian, mengampuni bukanlah berarti mendapat keadilan. Nah, bukan berarti kita beres semua dapat keadilan. Satu kisah mengatakan seorang pemuda yang ada di Kamboja, ya, namanya Sokrek Sahim. Nah ini nama orang Kamboja sekalian. Waktu dia umur 14 tahun sekalian, di hadapan matanya sekalian, ya, tentara dari Khmer Merah itu membantai, membunuh anggota keluarganya, ya, baik itu orang tua saudaranya itu di depan matanya, dan dia saksikan itu sekalian. Maka timbul satu kemarahan, kebencian, dendam, trauma yang sangat besar di dalam dirinya, sehingga dia pun mencari kesempatan untuk bisa mengadakan balas dendam karena dia punya pengalaman demikian. Sekalian, ini yang ada di dalam hati daripada si anak remaja ini. Dia terus bertumbuh besar, dan kemudian sekian lama tahun sekalian dia mengenal Yesus, menerima Kristus sebagai juru selamat, yang memahami kasih Kristus, menerima pengampunan dari Tuhan. Dia pun belajar untuk mengampuni orang-orang yang dia benci di dalam hatinya. Jadi dia berusaha untuk mengampuni para tentara prajurit yang membunuh keluarganya. Akhirnya sekalian dia mencari pembunuh itu, dikatakan satu demi satu dia datang memaafkan mereka yang telah melakukan pembunuhan itu. Tetapi sebenarnya sekalian, para pembunuh itu kan tidak datang kepada dia untuk meminta maaf. Ini para tentara tidak datang meminta maaf. Dan juga mereka dikatakan tidak mendapat hukuman yang setimpal. Dan pengampunan yang diberikan itu dalam tanda kutip, itu bukan berarti suatu keadilan, tetapi dia harus menghadapi satu realita bahwa sekalipun dia mengampuni, bukan berarti dia mendapatkan keadilan secara penuh. Yang ketiga, saya dikatakan mengampuni tidak menjamin adanya perubahan orang kita ampuni. Setelah kita mengampuni seseorang, sekalian, apa yang akan terjadi orang itu? Apakah ada perubahan? Apakah dia pasti berubah? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Seorang guru bersaksi, dia mengajar di sekolah bertahun-tahun sekalian. Dia mendidik anak, dia mengampuni anak, dia berkata panjang lebar kepada anak-anak. Tetapi juga tidak ada pengampunan. Sehingga setiap kali, tidak ada perubahan maksudnya. Sehingga setiap kali dia mengampuni anak maupun menasihati anak, di dalam hatinya ada satu keraguan. Belum tentu ini anak bisa berubah. Sekalian, sehingga dia merasa suatu hal yang tidak gampang di dalam menjalankan pengampunan ini.
Tiga hal di atas seringkali menjadi pergumulan bagi manusia secara umum, termasuk kita sebagai orang Kristen untuk menjalankan apa yang disebut dengan pengampunan terhadap satu dengan yang lain. Yang kalau demikian bagaimana kita menjalankan Kolose 3 ayat yang 13 tadi mengatakan, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita atau mengampuni kamu. Kamu pun perbuat jugalah demikian. Nah, ini sebenarnya juga dicatat di dalam Efesus 4 ayat ke-32. Sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus mengampuni segala kesalahan kita, demikian juga kita harus mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Ya. Nah, itu di dalam pengajaran Yesus juga mengatakan kita harus mengampuni. Maka Allah Bapa yang di surga mengampuni. Saudara sekalian, bagaimana kita menjalankan ya prinsip Alkitab ini dengan berbagai hambatan pergumulan yang ada seperti di atas. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya ajak saudara perhatikan sekalian. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita menjalankan pengampunan yang diajarkan oleh Alkitab ini? Pertama, saudara sekalian, kita harus memahami karena kita telah menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus, menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Kolose 3 ayat 5 sampai 17 yang kita baca, pada intinya itu berbicara tentang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Inti daripada perikop yang kita baca yang cukup panjang itu, ya. Meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru di dalam Kristus, itu adalah satu proses perubahan hidup. Itu adalah satu proses perubahan pola hidup, cara hidup yang lama di dalam dosa, kegelapan, ditinggalkan dan kemudian memakai satu natur hidup yang baru, satu sifat karakter dan satu pola hidup yang baru di dalam kebenaran untuk kebenaran. Nah, inti daripada perikop ini, ya, bagaimana kita meninggalkan pola hidup lama di dalam dosa. Tadi ada disebutkan berbagai jenis dosa kesalahan, ya, itu harus ditinggalkan. Mengenakan manusia baru yang menghasilkan perbuatan kebenaran berupa belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, saling mengasihi, saling membimbing. Kemudian dikatakan juga sambil bersyukur kepada Tuhan, menyanyikan mazmur, mendukung satu dengan yang lain. Nah, ini adalah satu pola hidup baru yang harus dikenakan di dalam diri manusia itu. Sudah sekalian, proses perubahan dari manusia lama kepada manusia baru itu adalah satu proses ilahi. Itu adalah satu proses pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita yang mengubah, yang mentransformasi hati, pikiran, kemauan kita. Setelah dari internal diri kita, batin kita diubahkan Tuhan, baru menghasilkan yang disebut dengan karakter baru, karakter Kristus dan perbuatan-perbuatan yang baru. Jadi sekalian, seorang mau menghidupkan rupa Kristus, karakter Kristus di dalam dirinya, di dalam perkataan perbuatannya, sebenarnya itu harus terjadi transformasi internal dulu. Artinya hatinya, pikirannya, hidupnya itu diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, kebenaran firman, terang firman yang ajaib itu mengubahkan hatinya, ya, cara berpikir, sikapnya, dan kemudian menghasilkan buah kebaikan dan buah daripada Roh Kudus itu. Jadi sekalian, ini membutuhkan suatu pertolongan anugerah Tuhan yang khusus. Seorang Kristen bagaimana bisa mengampuni kalau dia ada trauma seperti anak Kamboja tadi? Bagaimana dia sanggup dan bisa pergi kepada para prajurit itu satu-satu maafkan mereka? Secara logika ini tidak bisa.
Secara kemampuan manusia dan natur kita itu nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi di dalam catatan itu dikatakan, karena dia sudah bertemu dengan Kristus, dia telah mengalami pengampunan di dalam Kristus, dia telah mengenakan Kristus di dalam dirinya, itulah yang memampukan dia untuk bisa mengampuni. Jadi sekalian, perbuatan orang Kristen yang bisa dilihat itu harus merupakan refleksi dari transformasi hati pikiran yang sudah diubahkan di dalam kebenaran kuasa Tuhan yang sangat besar sekali. Jadi sekalian, dengan bersandar kepada pertolongan Tuhan, dengan bersandar kepada kekuatan Tuhan, kita baru bisa menjalankan pengampunan ini di dalam kekuatan dan anugerah Tuhan dengan tidak memperhitungkan cara-cara manusia. Yang kedua, saudara sekalian, memahami pengampunan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Memahami pengampunan yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Kita bisa memberikan pengampunan kepada sesama apabila kita sudah sangat jelas seberapa banyak kesalahan kita yang sudah diampuni oleh Tuhan. Kita benar-benar memahami makna pengampunan Tuhan di dalam diri kita sekalian. Kita baru bisa melepaskan pengampunan dengan satu kerelaan dan ketulusan hati. Matius pasal ke-18 ayat ke-21 sampai 35. Bagian Alkitab ini saudara boleh baca di rumah, saya hanya sampaikan intinya saja. Satu kali Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus kan, berapa kali saya mengampuni saudara saya kalau dia bersalah? 7 kali cukup? Nah, bagi Petrus 7 kali itu sudah sangat cukup, saudara sekalian. Kadang-kadang 1 kali pun kita susah kan. Tetapi Tuhan tidak bilang tidak cukup, ya 70 kali 7. Harus ada pengampunan yang tuntas walaupun berulang-ulang, 70 kali 7. Setelah kalimat ini, Yesus menyampaikan satu perumpamaan di bawah sekalian. Perumpamaan di bawah. Dia dikatakan ada seorang raja mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, ada satu hamba yang berutang kepadanya 10.000 talenta ceban talenta 10.000 talenta. Dia minta ini hamba bayar 10.000 talenta titik. Wah, si hamba ini nggak sanggup bayar sekalian. Ya, dia tawankan anaknya, istrinya pun tidak bisa karena ini jumlah yang besar. Jadi bagaimana? Tidak sanggup bayar. Juga mungkin dia minta-minta pengasihan daripada si raja. Sesuai raja itu berbelas kasihan, melihat dia tidak sanggup dan juga penderitaan hatinya, udah dihapus diputihkan, tidak ada utang lagi, 10.000 talenta beres, dia bebas. Tetapi setelah dia dibebaskan, si orang yang dibebaskan ini ketemu dengan orang yang ketiga, yang utang kepada dia itu 100 dinar. Dengan masalah yang sama sekalian. Tidak bisa bayar. Tetapi dia tidak mau mengampuni 100 dinar itu. Dan dia bilang tangkap dia, masukkan ke penjara. Nah, setelah dia melakukan demikian, dikatakan berita itu terdengar oleh sang raja. Raja itu marah dan kemudian dia tangkap ini orang yang sudah diampuni dan dia akan masukkan dia juga ke dalam penjara dan hukum dia. Sekalian, ini rumus matematika, saya hitung-hitung ya sekalian. Di dalam berbagai kamus itu menjelaskan bahwa 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Jadi ini cara hitung duit orang Israel 2000 tahun lalu. 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Dan upah kerja orang waktu itu 1 hari itu kurang lebih 1 dinar. Bukan 1 talenta, 1 dinar. Nah, kalau kita UMR ya, UMR Jakarta anggap aja 6 juta gitu misalkan per bulan ya, berarti 1 hari 200.000. Ya, kira-kira kalau zaman itu sosial disamakan,
Ya, 1 dinar itu sekitar 200.000. Itu diratakan dengan sosial sekarang misalkan gitu ya. Oke, pokoknya itu 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi 10.000 ceban talenta itu berarti kali 6.000 berarti 60 juta. Saudara punya kalkulator? Coba hitung, benar gak? Terus sekalian, musim liburan nih, mungkin otak nggak jalan nih. Tapi nggak apa-apa, saya bantu hitung ya. Terus sekalian, itu artinya 60 juta dinar. Kalau salah nanti komplain saya. Ya. Nah sekalian, berbanding dengan 100, tetapi dia tidak mau mengampuni. Dia tidak melihat bahwa 60 juta masalah dia udah diselesaikan. Tetapi orang punya masalah 100 dinar saja, dia tidak mau mengampuni. Maka Tuhan mengatakan, raja itu marah ya, karena dia tidak tahu sebenarnya apa yang sudah dia terima. Saudara sekalian, ini menjadi satu refleksi saya juga, bahwa orang yang mengerti pengampunan itu seharusnya orang yang bisa memberi pengampunan. Tapi orang itu sampai tidak memberi pengampunan, dia mungkin tidak mengerti pengampunan yang datang daripada Tuhan. Saudara sekalian, Alkitab jelas memberitahukan kepada kita, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh penderitaan kesengsaraan Tuhan Yesus, semua dosa kesalahan kita itu diampuni. Nah, waktu kita membaca Yesaya 53, satu nubuatan Yesaya tentang kelahiran Yesus dan penderitaan Yesus yang akan terjadi sekitar 700 tahun yang akan datang. Dikatakan dia adalah seorang yang penuh kesengsaraan, ditindas, ya, kemudian disiksa orang. Dia yang menanggung segala penderitaan kita. Kita kira dia kena tulah seperti domba dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya, dia dihina, dia dicerca orang. Semua kesalahan kita sesungguhnya dia yang tanggung, dan oleh bilur-bilurnya itu kita disembuhkan. Di dalam tubuh jasmaninya, di dalam 1 Petrus 2 mengatakan, dia menanggung segala kesalahan kita. Artinya sekalian, semua kesalahan kita mulai dari kecil sampai sekarang, bahkan seumur hidup kita itu diampuni oleh Tuhan. Tangan Tuhan terbuka mengampuni segala pelanggaran kita, baik itu perbuatan dosa, ya, baik itu yang ada di dalam hati, di dalam pikiran, ketidaksetiaan kepada Tuhan, terhadap sesama, di dalam kehidupan keluarga masyarakat Tuhan, besar kecil, semua kesalahan dosa kita sudah diampuni. Karena kita sudah diampuni sekalian, maka kita dimampukan untuk mengampuni orang lain. Sehingga Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan, hendaklah kamu mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni, karena kita sudah mengalami pengampunan yang sangat luar biasa. Satu poin terakhir, pentingnya daripada pengampunan ini. Beberapa hal. Pertama, supaya ibadah kita diperkenankan, relasi kita dengan Tuhan itu menjadi beres sekalian. Itu adalah pertama. Di dalam Matius 5, 23, 24 mengatakan, waktu kamu memberikan persembahan kepada Tuhan, lalu kamu teringat ada masalah dengan saudaramu, dikatakan kamu harus selesaikan, ampuni dia, kamu baru datang, kemudian ibadah penyembahanmu itu baru diperkenankan Tuhan. Nah, itu adalah pengajaran dari Yesus kepada kita. Di dalam relasi kita dengan Tuhan, jangan sampai terhambat oleh masalah, ya, mungkin kemarahan, dendam yang ada di dalam hati. Tuhan mengatakan, selesaikan itu, maka dosamu ataupun masalahmu akan, ya, dibereskan, dan ibadahmu itu akan diperkenankan Tuhan. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, baik di dalam doa, baik di dalam ibadah, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pengakuan dosa kita sekalian, hendaklah kita membereskan dengan sesama. Kalau ada sesuatu kita bereskan, maka hubungan kita itu menjadi indah. Relasi kita dengan Tuhan menjadi semakin sempurna. Sekalian, ini ada pertama, bahwa ibadah kita itu akan diperkenankan Tuhan. Kedua, sekalian, pembuktian bahwa dosa kita itu telah diampuni. Sekalian, Matius 6 ayat ke-14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Nah, ini adalah
penjelasan Matius 6 ayat 14 dan 15 ya. Kalau kamu mengampuni orang lain, Bapamu di surga akan mengampuni juga. Tetapi jika kalau tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Nah, sekarang ini tidak berarti Allah mengampuni berdasarkan pengampunan kita. Ya, jangan dipaham begitu. Tetapi harus dipahami bahwa setelah kita mengalami pengampunan, maka pengampunan itu juga dihidupkan di dalam diri kita. Jadi setelah kita mengalami kemurahan kebaikan Tuhan, maka kita juga harus menyatakan kebaikan kemurahan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga dikatakan sekalian, pengampunan itu membawa kita membangun relasi dengan sesama. Relasi yang sudah rusak pulih itu dipulihkan oleh Tuhan. Sekarang mungkin saya pernah cerita di sini ya tentang kehidupan sepasang suami istri yang setelah 11 tahun menikah sekalian mengalami ketegangan yang luar biasa. Karena suaminya emosi begitu tinggi sekalian. Setiap hari ya kayak perang antara Israel dengan Palestina. Ya. Walaupun sudah dikatakan gencatan senjata, enggak juga selesai sekalian. Perang lagi sekalian. Yesus sekalian, istrinya itu tertekan luar biasa 11 tahun. Satu hari dia mengikuti satu retreat. Dan retreat itu berbicara tentang pengampunan. Ya seperti Matius yang 18 itu. 70 kali 7. Oke, setelah selesai jelas semuanya. Nah setelah itu kebaktian selesai, semua orang keluar sekalian. Tetapi si perempuan ini, istrinya itu ya tidak bisa bangun dari tempat duduknya. Dia terus merenung dan sedih, duduk sendirian. So sekalian lalu seorang konselor itu datang ya melihat dia dan duduk di sampingnya, bertanya, "Ibu, kenapa ibu tidak break keluar makan atau minum?" Dia bilang, "Iya, karena hati saya tidak tenang." Kenapa tidak tenang? Lalu dia ceritakan tentang pergumulan keluarganya, ya, relasi suami istri. Bagi dia terlalu berat untuk dihadapi. Lalu kemudian si konselor itu bertanya, "Apakah kamu mengerti firman Tuhan yang kamu tadi dengar? Ya, mengampuni 70 kali 7. Dia bilang, "Saya mengerti. Tetapi tidak sanggup melakukan." Ya kan? Dia mengerti tapi tidak sanggup melakukan. Dia bilang, lihat suaminya aja sudah tegang, ya, dan apalagi terjadi masalah. So sekarang si konselor itu duduk di sampingnya, ya. Sebagai konselor sekalian, dia itu mengerti. Dan dia tidak berkata, "Ibu, masalah kecil, doa selesai." Ini mungkin terlalu menggampangkan. Dan ini cara konseling yang berbahaya juga kadang. Tetapi ini orang tahu. Dia bilang, "Bu, kalau saya di posisi kamu, mungkin sekali saya juga tidak sanggup." Betul enggak? Seringkali kita masalah orang itu gampang. Oh, selesai, ya. Ya, gimana tenang, apa bisa selesai. Tetapi tidak sesederhana demikian. Dia bilang, "Kalau saya di posisi kamu, mungkin juga saya tidak sanggup menyelesaikan masalah saya. Ini masalah kita atau daging kita masih begini." Tetapi dia bilang, karena firman Tuhan, ada janji Tuhan, ada anugerah, ada kuasa Tuhan di dalam firman itu. Jadi kalau Tuhan mengatakan 70 kali 7, itu artinya pengampunan yang tuntas. Artinya mengampuni, melupakan sampai rekonsiliasi itu tuntas 70 kali 7. Walaupun berulang-ulang seperti Allah mengampuni kita. Saudara sekalian, hari ini sudah ada dosa enggak? Bisa saja 2, 3, 4 kali dosa. Ya minta Tuhan ampuni lagi. Ini namanya berulang-ulang 70 kali 7 secara jamak banyak. Ya Tuhan mengampuni. Nah, waktu Alkitab mengatakan demikian, apakah Alkitab setelah mengatakan itu ada kemungkinan bisa tidak bisa dijalankan? Alkitab mengatakan demikian, itu berarti bisa. Kan?
Itu artinya di dalamnya itu ada kebenaran, ada anugerah, kuasa Tuhan yang ada di dalamnya. Nah, kita percaya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan ini? Nah, ini adalah satu cara hidup kita. Nah, walaupun masalah kamu berat, Bu, ya saya paham. Tetapi firman Tuhan itu juga ada kebenaran, janji yang bisa menolong kita. Jadi bagaimana? Kita berlutut, minta Tuhan kasih kekuatan. Mengerti ini firman dan dilakukan ini firman Tuhan. Setelah dibantu, oke. Selesai retreat dia pulang ke rumah kan. Walaupun suaminya tidak mengalami perubahan apapun juga, tetapi istrinya yang terlebih dahulu berubah. Ya, mulai dari yang sederhana sekalian, ya, lebih sabar. Kalau biasa pagi-pagi hanya menyediakan kopi, sekarang tambah pisang goreng, gitu ya. Jadi kalau istri kamu kasih kopi tambah pisang goreng, itu berarti ada sesuatu sekalian. Dan yang lain-lain sekalian, lebih sabar masak lebih baik dan sebagainya. Ya, 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, suaminya itu pelan-pelan merasa tergugah hatinya, kaget juga sekalian. Kenapa istri saya itu bisa berubah? Atau ada sikap yang demikian di luar daripada dugaannya. Dan itu tidak berlangsung 1 hari, 1 minggu. Tapi berbulan-bulan. Sampai kurang lebih 1 tahun. Nah, suaminya baru ingin mengerti kenapa istrinya bisa begitu berubah. Dan hati suaminya juga sudah mulai lembut. Dan bertanya, kunci penyelesaian masalah itu di mana? Ya, dia bilang, kembali kepada Tuhan. Taati firman-Nya, percaya kepada kuasa Roh Kudus. Dan setelah itu mereka dua berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Setelah itu, ini kesaksian orang nyata, bukan satu perumpamaan cerita, tetapi kenyataan. Setelah 11 tahun dia bilang, dia baru merasa hidup suami istri yang sesungguhnya. Jadi 11 tahun di depan itu sepertinya suami-suamian atau istri-istrian. Tetapi setelah itu baru dirasakan. Karena mengampuni sekalian, memulihkan relasi satu dengan yang lain. Jangan bilang dengan orang lain, suami istri sekalian, seringkali butuh kasih dan pengampunan yang demikian. Demikian juga kita di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita bisa menghidupkan hal ini, sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya bukan saja memulihkan relasi dengan sesama, juga memulihkan diri kita dengan diri kita sekalian. Kadang-kadang kita tidak mengampuni itu menjadi beban yang berat. Dan kita tidak bisa menerima diri, tidak bisa memahami diri karena emosi yang tidak terselesaikan. Seperti sampah orang bilang, disimpan di rumah, akhirnya menjadi busuk, menjadi suasana itu tidak nyaman. Hati kita juga begitu sekalian. Jadi melepaskan amarah, melepaskan dendam, melepaskan kebencian, itu seperti kita buang sampah. Jadi setiap hari kita itu buang sampah. Supaya sampah jangan di rumah. Kalau sampah di rumah itu membuat seluruh ruangan ini menjadi busuk dan baunya enggak enak. Demikian juga kemarahan, kebencian, dendam di dalam hati itu seperti sampah, seperti racun sekalian, yang bisa membahayakan, membusukkan hati kita. Kalau orang yang isi hatinya itu penuh dengan kebencian dan dendam sekalian, maka perkataannya itu pasti akan mengandung unsur-unsur yang demikian juga. Dia tidak akan tulus bisa menyatakan kasih, karena memang di dalam isi hatinya yang paling dalam tidak ada kasih yang sesungguhnya, yang ada itu kebencian. Makanya di depan saya mengatakan, perubahan hidup orang Kristen harus dari dalam hatinya, pikirannya, setelah dirubah baru keluar karakter dan perbuatan yang baik dan indah di mata Tuhan. Bagian yang paling akhir sekalian, saya sebut sebagai panggilan Jumat Agung dan Paskah.
Karena sebentar kita akan memasuki Jumat Agung dan Paskah. Saudara sekalian, waktu kita merayakan Jumat Agung, saudara sekalian, itu berarti kita sedang mendapatkan satu berita bahwa kasih dan pengampunan daripada Tuhan Yesus lebih besar dari segala dosa kesalahan kita. Marilah kita memberanikan diri datang kepada salib Kristus untuk menampakkan pengampunan dari Tuhan. Saudara mungkin bertahun-tahun merayakan Jumat Agung, tetapi kalau tidak menangkap dan mendapatkan berita yang sangat penting ini tentang kasih dan pengampunan Tuhan yang ada di kayu salib, itu lebih besar dari segala dosa, pelanggaran kita. Sehingga setiap saat waktu kita boleh datang ke salib Kristus, mendapatkan kelepasan, pengampunan. Seperti ceban talenta itu orang dibebaskan, maka ada kelegaan yang luar biasa di dalam hati kita. Saudara, betapa banyaknya kesalahan dosa kita, ya Tuhan sanggup. Kalau pintu anugerah Tuhan lebih kecil dari pelanggaran kita, maka tidak ada harapan bagi dunia. Kita semua binasa. Kalau pintu kasih Tuhan lebih kecil daripada kesalahan kita, maka dia tidak bisa menjadi juru selamat kita. Tetapi karena kasih dan pengampunan Tuhan jauh lebih besar, sehingga dia siap dan sanggup mengampuni kita. Dan marilah kita mengampuni juga, karena kita sudah diampuni. Sekarang panggilan Paskah sekalian. Yesus tidak saja mati di kayu salib. Kita tidak hanya merayakan Jumat Agung, tetapi harus juga merayakan Paskah. Paskah itu adalah satu berita yang luar biasa tentang kuasa kebangkitan Kristus yang lebih besar daripada segala kelemahan kita, yang lebih besar dari segala kuasa dosa, kuasa iblis. Oleh sebab itu marilah kita datang bersandar kepada Kristus yang sudah menang dan kuasanya untuk menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Sekalipun begitu banyak tantangan. Saudara sekalian, setiap kali kita merayakan Paskah, itu harus memberikan kita suatu harapan, kekuatan yang baru. Karena Kristus sudah menang. Kristus menang terhadap kelemahan kita. Kristus menang terhadap kuasa iblis dan dosa. Sehingga memberikan harapan yang luar biasa. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Kuasa Kristus memampukan kita juga mengatasi kelemahan-kelemahan kita, supaya kita bisa mengampuni sesama. Sebagai orang Kristen mungkin seringkali kita masih sangat-sangat sulit, terbatas dalam pengampunan. Tetapi percaya kepada kuasa kebangkitan Tuhan pasti sanggup ya mengatasi kelemahan kita untuk kita bisa menjalankan perintah Tuhan atau menjalankan semua bagian firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, saudara sekalian, di dalam minggu-minggu kita sebut Lent, ya minggu-minggu menjelang Paskah ini, biarlah kita boleh mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Boleh bertemu dengan makna salib, boleh bertemu dengan kasih pengampunan salib yang lebih besar daripada segala kesalahan kita. Dan juga iman kita diteguhkan untuk bersandar kepada kuasa kebangkitan Kristus yang sanggup mematahkan semua kuasa. Dan disitulah pengharapan, kekuatan kita untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa.